Oke, selamat pagi. Selamat pagi untuk yang sudah ada. Mau tanya, kenapa pakai seragam ini? Oh, sorry, sorry. Oh, iya. Teman-teman yang lain mana ini? Belum ada ini. Padahal sudah lewat sih ini jam. Oke, di sini kita tidak menunggu lama, tidak menunggu teman-teman yang lain karena waktu kita sangat terbatas di sini. Dan di sini juga selain kita akan kelas online, jadi sebentar ada pemutaran video dari kakak dari Unima. Ada seorang kakak dari Unima yang dimana dia akan sosialisasi tentang videonya selesai pembelajaran ini. Jadi sebentar ada pemutaran video agar bisa disimak tuh. Jadi video itu video promosi sih sebenarnya. Dan juga ini agak ada kaitannya juga dengan jurusan kalian karena pembuatan company profile. Jadi kakak tersebut dia sebagai tugas akhirnya di kuliah, dia membuat company profile-nya sekolah dan itu yang dia hasilkan. Nah, dan ini dia akan kasih ke kalian, akan tunjukkan ke kalian, mungkin jadi bahan referensi dan mungkin jadi bahan pertimbangan kalian untuk ke depan. Karena kalau buat video company profile, ya seperti itu. Oke. Yang lalu kita sudah masuk kepada topik dari pembahasan kita mengenai Adobe Photoshop. Di mana kita sudah melihat satu desain yang dilakukan dengan membuat poster di situ, poster dengan beberapa pertimbangan. Nah, saat ini kita akan mencoba, jadi yang di rumah sambil memperhatikan, karena minggu depan kita sudah sekolah tatap muka. Bisa jadi kita minggu depan kita sudah coba secara langsung. Kalaupun ini masih melihat, minggu depan kita sudah bisa itu. Cuma saya belum tahu pembagian yang ada di kelas 11 seperti apa. Yang jelas dia ada pembagian setengah-setengahnya. Ada setengah secara online, ada setengahnya secara offline atau luring. Ada daring, ada yang luring. Oke, saya buka dulu aplikasinya di sini. Oke, tapi sebelum itu kita akan lihat dulu contoh yang kita akan buat. Nah, ini yang kemarin yang kita bahas kemarin tentang salah satu poster yang mungkin jadi patokan kita untuk kita desain. Ini cuma satu contoh, tapi kita bisa buat yang lain. Nah, kita akan buat seperti ini lagi. Cara buatnya seperti apa? Nanti di sini kita akan terapkan. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya di sini. Oke, saya kecilkan dulu. Saya buka dulu Photoshop. Nah, memang Photoshop yang saya gunakan ini sudah tergolong lama, Photoshop yang agak lama. Sebenarnya ada baiknya disarankan memang memiliki Photoshop yang baru, versi yang baru, karena semua akan dimudahkan. Semua akan dimudahkan, proses pengerjaan cropping juga akan lebih mudah. Nah, hal pertama yang saya akan lakukan di sini adalah proses cropping yang saya akan lakukan. Pertama, buka dulu layar baru. Oke, saya akan buka layar baru di sini. Setting dulu ukuran sesuai dengan gambar yang ada. Oke, kita lihat dulu ukuran yang ada di sini. Supaya sama. Oke, dia pakai dimensi ini. 3508 kali 4000 sekian. Nah, jadi ini cukup besar dimensinya. Supaya sama di sini. Jadi kita memakai dimensi yang sama. Oke, berarti kita copy saja dulu supaya cepat, supaya tidak salah. Copy, paste untuk width-nya, dan height-nya. Oke.
Size-nya jadi sangat besar. Oke, kita limpahkan ke senti dulu. Sentimeter. Kita copy dulu. Oke, ini memakan waktu juga kan di sini. Oke, resolusi kita turunkan dulu sampai 70 karena komputer tidak mampu di situ. Dengan size sebesar itu. Rp3.000. Oh, sorry. Pantasan dia nggak mampu karena terlalu besar. Kita harus ke pixel, bukan di sentimeter, karena sentimeter itu besar sekali. Jadi kita copy dulu ukuran supaya dia akan jadi sama. Sebenarnya bisa kostum juga sih sebenarnya untuk ukurannya. Cuma karena kita akan membuat duplikatnya atau versi yang mirip di sini. 4961 4961. Oke, kalau sudah kita oke. Oke, secara dimensi ini sudah sama. Pertama hal yang kita lakukan adalah diperbesar. Kita ambil dulu. Nah, makanya setelah ketika kalian merancang sebuah kalian harus pilih dulu objek-objek yang kalian akan gunakan. Ditaruh dalam satu folder supaya tidak berantakan dan akan lebih mudah di situ. Oke, kita pakai background dulu. Yang pertama kita harus mengimport dulu background dengan cara cuma mengklik drag drop ke aplikasi. Tapi jangan langsung ke lembar kerja kita, tapi kita letakkan dulu di bagian atas ini. Oke, selamat datang untuk Daniel yang sudah gabung. Silakan aktifkan kamera kalau bisa, supaya kita kan di sini kelas online, supaya kita bisa saling interaksi lah di sini. Sar juga bisa tahu respon kalian seperti apa di sana. Oke, ini tampilan. Oke, sorry. Sar pakai selection, di Ctrl A dulu, diseleksi semua, supaya bisa dipindahkan. Kalau kita tidak Ctrl A, tidak bisa pindah. Nah, gambarnya kecil. Oke, kita perbesar. Kita bisa tekan Ctrl T di keyboard atau transform. Jadi Ctrl T itu adalah merubah ukuran. Oke, jadi ketika saya tekan Ctrl T di sini, Ctrl T, nah, maka dia ada pilihan sudut-sudut di sini. Oke, baru kita perbesar sesuai dengan keinginan kita. Oke, sesuai dengan gambar tentunya. Contoh gambar kita. Perbesar dulu. Karena ada bagian-bagian putih yang masih ada di bagian situ. Oke. Kalau sudah di enter saja. Oke, ini sudah. Kita lihat apakah sudah mirip atau belum. Berarti kita sorong sedikit karena di sini ada orange. Tapi sebenarnya tidak masalah sih ini. Kalaupun mau mirip sekali, nggak mungkin karena secara presisi ukurannya kan beda juga tuh. Oke, kalaupun ini sudah, baru kita buat satu persatu. Ya, paling utama kita buat dulu yang capsec. Kita akan selection di sini. Ini dihapus saja. Tapi pergi dulu ke capsec. Karena ini hal yang penting kalian harus pahami untuk cropping, teknik cropping. Teknik cropping ada banyak. Ada banyak cara sebenarnya. Oke, pertama ini filenya sudah diimport di Photoshop. Oke, setelah itu sama seperti gambar tadi, kita selection dulu gambarnya. Oke, diseleksi. Jadi perbesar, serahkan perbesar supaya kalian kelihatan. Oke, di Ctrl A, nah maka dia akan seleksi seperti ini. Secara otomatis dia akan kayak gunting.
akan meng-cut di bagian yang diseleksi. Baru kita pindahkan ke project kita di sini. Lepaskan saja di mana saja. Oke. Sudah, tapi gambar capsec ini masih dikecilkan dulu. Masih mengikuti latar belakang yang ada. Nah, bagaimana croppingnya? Secara cepat, sebenarnya ada banyak tipe, apalagi kalau sudah menggunakan Photoshop yang sudah lebih terbaru, karena sudah pakai sistem AI. Jadi, Artificial Intelligence yang melihat itu, maka lebih cepat sekali. Nah, karena SERP punya masih agak lama, jadi pakai masih manual-manual, kita harus pakai namanya selection dulu. Kita harus seleksi di bagian di mana kita akan potong, atau di bagian yang kita ingin pilih di situ. Oke, di sini ada beberapa tools. Tools yang kita akan gunakan di sini, sebenarnya bisa gunakan Magic Wand Tool, bisa, dan seterusnya, atau pakai Pen Tool juga bisa. Nah, tapi karena ini secara cepat, kita pakai yang ini. Oke, kita kancing. Oke, kita pakai yang ini. Quick Selection Tool. Sebenarnya di sini ada Magic Wand Tool. Kalau Magic dia lebih ke warna. Jadi satu klik dia akan langsung memilih warna yang ada. Nah, jadi karena kita ingin menyeleksi cuma bagian orangnya saja, maka kita pakai Quick Selection Tool. Oke, setelah pilih Quick Selection Tool, kita harus perhatikan jangan posisi kita ada di posisi sini. Karena kalau kita ada di posisi layer 1 sebagai layer background, sini saya tidak mau tulis nama karena memakan waktu. Anggap saja seperti itu. Layer 1. Nah, ketika kita pakai selection di sini, ketika kita seleksi bagian capsec, dia tidak terseleksi di bagian capsec karena capsec ini tidak lagi aktif. Yang lagi aktif adalah layer satunya. Makanya kita harus pindahkan ke layer 2 dulu. Oke, setelah di layer 2 sudah, baru kita garis saja. Kita seleksi, ini secara cepat namanya Quick Selection Tool. Oke, kelewatan. Kita perbesar dulu. Seleksi saja bagian capsec. Di bagian mana yang kalian akan nantinya memotong, mengambil bagian dari capsec tersebut. Oke, kita pilih seleksi semua. Oke, ini ada bagian-bagian tertentu yang kelewatan. Nah, di selection tool, ketika kita klik Alt di keyboard, dia akan mengurangi seleksi. Ketika kita menekan Alt di keyboard. Nah, ini. Kalau kita tidak tekan Alt, itu akan menambah. Jadi, Alt itu adalah mengurangi atau minusnya untuk selection. Makanya di bagian ini kita hilangkan saja di sini. Karena ini bukan bagian dari seleksi dari yang kita butuhkan nanti. Oke, di bagian tangan sini juga. Oke, ini sudah. Baru kita lihat juga DP kerapian yang lain. Oke, bagian sini kita ambil. Karena sebentar kan itu adalah bagian yang mungkin bukan dari bagian tubuh dari capsec. Oke, ini sudah diatur. Oke, ini yang ini tidak terambil, nanti sebentar akan terpotong begini. Nah, ini kita tidak perlu lagi klik Alt, tinggal ini saja, klik saja di bagian yang kita ingin ambil di sini. Oke, jadi yang Alt itu yang kita tidak perlukan, selection yang kita tidak perlukan. Oke, nah setelah ini semua sudah terseleksi. Oke, di bagian kacamata kotak ada. Ini kita seleksi dulu. Sebentar dia tidak akan terdeteksi. Oke, ini juga. Oke. Jadi harus diperhatikan secara baik dan matang supaya tidak salah nanti
terpotong nantinya. Nah, ini sudah selesai, semua sudah terseleksi. Nah, ketika kita aktifkan yang namanya selection tool atau yang berbau tentang itu, sebentar akan ada muncul namanya refine edge di sini. Oke, refine edge, kita klik. Nah, akan muncul kayak gini. Oke, kita lihat radiusnya. Nah, ini kita bisa atur. Kita bisa, dia akan jadi seperti ini potongannya. Atau secara hitam, kita bisa lihat di sini. Oh, ternyata ada bagian yang kita tidak terseleksi ternyata. Di sini. Ini bagian logo sekolah, logo lambang. Oke, kita tambah. Kayak tadi. Sorry. Oke, kalau sudah, lakukan lagi refine edge. Kita lihat dulu hasil selection-nya. Nah, dia akan jadi seperti ini nanti potongannya. Nah, kalau sudah, kita bisa atur di sini apakah smart radiusnya. Smart radius ini dia akan secara otomatis, secara artificial intelligence-nya, dia akan membuat secara rapi radiusnya. Tapi kalau secara manual kita bisa atur di sini. Radius dari seleksinya ada. Jadi kalau seleksi kita, ini kan kita tinggikan. Nah, jadi ada bagian-bagian yang lain, bagian-bagian tertentu yang akan kelihatan kotoran-kotorannya. Oke, ini dinolkan saja. Baru secara smoothnya kita atur saja di sini feathernya supaya dia tidak kelihatan potongan yang tajam begitu. Dan oke, sudah selesai. Kita buat di sini dalam bentuk apakah dia? Oke, kita buat dalam bentuk layer mask. Karena kita akan masking di sini. Oke, setelah selesai, nah ini sudah terpotong di sini. Capsec sudah terseleksi dan sudah selesai. Sekarang kita buat yang lain. Oke, dikecilkan. Kita sesuaikan dengan gambar yang kita buat. Oke, ada nama green di sini. Kita pilih font yang ada. Tentunya pakai text tool. Jadi nanti akan menggunakan text tool di sini. Kita pilih warna yang ada. Ini sudah warna hijau. Oke, kita tambah sini. Green. Oke, kita cari huruf yang sesuai saja. Tidak mungkin sama sih, karena saya sudah lupa pakai huruf apa yang waktu itu. Yang jelas kita pakai dulu hurufnya sebagai tema di sini. Baru kita pakai ada hiasan-hiasan di sini. Ada gambar-gambar yang kita sudah ambil sini, ada cap dan sebagainya. Baru ada logo-logo yang sudah ada. Ini kita limpahkan ke semua, tinggal drag dan drop saja. Oke, hapus saja ini. Ini sudah selesai. Kita pilih dulu. Ini logonya kita masukkan. Semua dimasukkan. Jadi semua di input, dimasukkan ke aplikasi kita. Oke, karena ini adalah gambar yang PNG yang sudah otomatis latar belakangnya itu sudah jadi transparan. Jadi tidak repot-repot lagi kita ingin selection untuk menghapus latar belakang. Oke, kita letakkan sesuai dengan posisi yang ada, sesuai dengan gambar contoh yang kita pernah buat. Kakak-kakak, kalian pernah buat dulu. Oke, sudah selesai, semua dilimpahkan. Logo green kita ambil. Jadi sebenarnya sederhana sih untuk membuat sebuah desain poster ataupun apapun itu yang kalian akan lakukan. Untuk Immanuel mana tadi Immanuel?
sudah keluar. Oke, berharap yang teman-teman kelas lain juga bisa ada di sini. Atau mungkin ada gangguan jaringan. Oke, saya akan screenshot saja supaya teman-teman di kelas tahu. Karena ini ada Kak Ridal juga sudah gabung. Yang nantinya sebentar akan mungkin sedikit penjelasan atau mungkin ada sedikit presentasi mengenai video yang dia sudah buat. Oke, kita kembali ke topik. Kita buat dulu di sini. Nah, baru ada file-file yang kayak gini. Nah, kalau yang file-file yang kayak gini, ini kan belum masih bersifat JPEG, yang dimana ini sudah diseleksi ya. Oke, kita Ctrl A, kita cek dulu. Ini gambar yang sudah yang diambil di internet. Nah, ternyata gambar ini bukan asli, ada gambar yang latar belakangnya adalah transparan. Makanya kita perlu kayak tadi, kita seleksi dulu sini bagian objeknya. Pokoknya di bagian yang tentu yang kita ingin ambil gambarnya. Oke, kita seleksi supaya dia hanya bagian tertentu saja yang kita butuhkan di situ. Oke, makasih ya, seperti ini. Jadi yang latar belakang tadi itu tidak terambil karena kita cuma di bagian tertentu yang kita butuhkan. Oke, kita masukkan lagi yang lain-lainnya. Jadi semuanya dilakukan seperti itu. Semuanya dilakukan seperti itu dengan cara yang sama. Tentunya yang kita harus lakukan. Oke, diseleksi. Nah, karena ini satu warna, supaya dia cepat, kita pakai Magic Contour. Nah, ini kita bisa lakukan seperti ini. Kita seleksi bagian-bagian putih saja. Baru kita select inverse, select kebalikan dari yang kita seleksi. Nah, makanya kebalikannya dia akan ambil seperti ini. Baru kita taruh seperti ini. Kurang diperbesar saja. Oke, kita lihat gambar aslinya di sini. Mana DP gambar asli? Oke, ada hiasan-hiasan shape yang dibuat di sini. Oke, berarti kita buat shape baru dengan menggunakan, bisa menggunakan yang ini, rectangle marquee tool, atau kita bisa menggunakan yang lain. Tapi biasanya pakai ini. Tapi jangan lupa untuk membuat layer baru dulu, create new layer. Karena kalau kita tidak buat layer baru, maka dia akan menyatu dengan objek yang ada di layer tertentu itu. Misalnya layer 6, botol ini, dan seterusnya. Nah, karena kita akan membuat satu objek baru, maka kita jangan lupa untuk membuat layer baru dengan memilih di bagian bawah sini, di sebelah dari create new group. Oke, jadi sini buat layer baru. Kalau kita ingin hapus, tinggal tarik saja. Oke, layer 7 ini adalah layer shape. Kita buat dulu. Nah, kita tahan shift. Oke, tapi di sini tidak tahan shift karena kita ingin membuat secara rectangle. Tapi kalau kita ingin membuat posisi secara presisi antara panjang dan lebar, itu harus digunakan tombol shift. Oke, diseleksi di bagian mana. Oke, baru kita buat dulu pakai pen bucket. Kita
kita akan kasih warna sesuai dengan warna alam, warna hijau. Oke, kita warnakan di sini. Oke, kalau sudah, sesuai dengan gambar yang ada di sini, ada sedikit kayak efek-efek begini. Jadi bagian pinggirnya agak hilang. Oke, kita pakai eraser saja. Ini sebenarnya hal-hal yang sederhana sih. Kita atur opacity-nya supaya dia tidak terlalu banyak untuk mengurangi. Karena kita cuma buat suatu efek seperti ini. Oke, anggap saja seperti ini ya. Baru kita letakkan di bagian yang kita ingin letakkan. Misalnya bagian sini. Nah, tapi di sini kenapa dia bagian botolnya terhalang dengan shape yang ada? Karena posisi layer 7, posisi objek botol itu ada di bawah layer itu. Sedangkan layer botol ini adalah layer 6. Dan layer 7 itu ada di bagian atas dari layer 6. Makanya kita harus pindahkan dulu layer 7 ke bagian bawah. Supaya shape yang tadi itu ada di posisi belakang botol. Oke, jadi seperti ini. Kita maksimalkan saja dan sudah. Kalau sudah, tinggal Ctrl J. Jadi Ctrl J itu adalah Ctrl copy. Jadi untuk menduplikasi atau menduplikat objek yang kita ingin duplikasi supaya tidak membuat berulang-ulang. Jadi tinggal kita seperti itu dan kita kurang letakkan mungkin di bagian sini. Oke, jadi seperti itu. Nah, setelah selesai kita lihat dulu gambar yang ada, meskipun tidak sama sesuai dengan apa yang ada. Nah, hal yang sama juga kita lakukan di bagian nama Capsec. Nah, ini mungkin sudah tidak membuat karena caranya sama. Ini coba cara-cara tertentu untuk kita supaya membuat dengan konsep kita tentunya. Nah, untuk huruf secara miring kita bisa pakai transform saja di sini. Kita pilih ini, klik saja green. Dan kita mungkin tinggal geser-geser seperti ini kalau dia mungkin membuat miring-miring. Nah, kalau untuk membuat shape yang tadi sama juga. Kalau sih biasanya buat layer baru dulu. Objek yang tadi kayak pita-pita tadi. Kita pakai paint bucket. Kasih warna putih. Dan nanti kita kurang potong. Apakah potongnya menggunakan pen tool dan sebagainya, itu terserah kalian. Tapi kalau sih biasanya pakai pen tool untuk bagian yang kita akan potong di sini. Oke, baru pad ini kita buat dalam bentuk selection. Supaya di bagian yang seleksi dari objek tertentu yang akan kita hapus, tinggal backspace. Oke, jadi satu pita. Di bagian sebelahnya juga kita buat. Nah, ini secara kostum saja ya. Tidak ada hal yang baku dan paten yang kita bisa gunakan banyak cara, karena di Photoshop itu banyak sekali cara yang kita bisa lakukan sesuai dengan konsep kita. Oke, jadi seperti ini. Ini cuma sedikit tambah-tambahan saja untuk mempercantik tampilan. Di pitanya tentunya kita harus letakkan green yang tadi di bagian depan, bagian atas. Oke, udah hampir mirip ya. Mana foto asli?
Oke, jadi seperti itu. Nah, yang ini, yang ada hitam-hitamnya di bagian sini, ini adalah FX dari font yang ada. Itu kita bisa lakukan dengan menggunakan di bagian bawah sini. Jadi menggunakan layer FX, di sini FX layer, dan kita bisa gunakan apa saja sini. Tapi biasanya pakai drop shadow supaya ada efek bayangan dari huruf tersebut. Oke, kita kurang atur di sini. Secara ukuran, distance-nya terlalu jauh, mungkin kita lebih rapatkan. Ini lebih diatur saja, dan oke, cereng. Jadi kita bisa terus demikian rupa. Oke, jadi seperti itu. Ini cuma sedikit gambaran, meskipun tidak sama sepersis ini. Yang cara yang lain sih sama, semua dilakukan yang seperti tadi, kurang dirapikan saja. Kurang dirapikan seperti apa yang kita inginkan tentunya. Tapi yang cara-cara yang kayak tadi itu seperti itu, dan kita kurang terapkan nanti ke depan di hasil kalian. Nah, dan kalian juga kan sudah kemarin kalau tidak salah ada tugas untuk membuat satu draft atau konsep kalian untuk desain yang kalian rancangkan. Nah, nanti kan sudah bisa tatap muka nanti ke depan, dimulai tanggal 1 kita sudah bisa tatap muka. Nah, itu draft kalian atau sketsa kalian itu nanti akan dibuat di aplikasi kita di sekolah ketika kita ada di sekolah nanti. Dan bagi yang di rumah tentunya bisa mengikuti saja dulu, karena tidak semua yang harus datang ke sekolah. Ada pergantian-pergantian di situ. Oke, sampai sejauh ini ada yang mungkin bertanya untuk ini dia, atau kalau sudah jelas, dan karena ini juga di recording, jadi berharap kalian juga bisa nonton kembali. Kalaupun di rumah ada komputer, ada alat-alat pendukung untuk memakai aplikasi ini, silakan langsung dicoba. Tidak menunggu untuk nanti kita tatap muka. Karena kalau kita menunggu tatap muka kan agak lama. Jadi pertemuan kelas online ini memang agak terbatas dan mungkin menjadi satu hambatan kita ketika kita melakukan praktek secara online seperti ini. Oke, ada yang di rumah mau bertanya? Silakan kalau ada. Kalau sudah tidak, cukup sekian mungkin untuk pertemuan kita saat ini. Itu cuma sedikit penggambaran tentang bagaimana cara membuat yang kayak tadi, poster yang kayak tadi. Dengan teknik cropping, baru tentang teknik selection object, dan effects untuk teks dan objek-objek yang ada, itu kalian bisa lakukan. Yang pastinya satu desain itu bukan dilihat dari seberapa jago teknik kita, tapi seberapa paham kita mengenai layout, peletakan, tata letak, baru penggunaan warna dan sebagainya, itu kita harus perhatikan secara matang. Oke, kalau sudah tidak ada, untuk Kak Ridel mungkin kita akan putar ada video, dan mungkin yang di rumah bisa aktifkan juga kamera. Tapi sebelum kita memutar video yang ada, mau screenshot dulu karena takutnya nanti akan kehabisan waktu, karena ada dokumentasi untuk kelas online saat ini. Jadi kita akan dokumentasi dulu. Yang di rumah buat Ariel bisa aktifkan dulu kamera. Kita akan ambil dokumentasi. Setelah itu nanti videonya akan diputar. Maaf sebelumnya, Sir. Ya. Boleh mau speaknya lama? Oh, boleh. Silakan. Oh, iya. Selamat siang. Siang. Sorry mengganggu. Siswa dapat terjen. Ini permasalahan judul diri sedikit. Nama Ridel dari Mas Panggil juga, Kak ada penelitian di
adik di sekolah, ada bikin video profile company. Nah, profile company itu video tentang identitas sekolah. Nah, yang biasanya ada cuma lihat di baliho, dan sekarang kita mau bikin visual. Artinya mau bikin video. Dan video itu Kak sudah bikin dari bulan lalu. Sebenarnya sebenarnya Pak ke Ivan, cuma minta boleh terbitan ke publik ternyata hari ini Kak kirim Pak ke Pleno. Mau minta izin boleh nggak teman-teman masuk dan sedikit banyak teman-teman sendiri. Oh iya, yang di rumah kalau bisa yang kelas untuk kelas ini kasih tahu ke teman-teman, karena ini memang sedikit juga tuh ini. Memang kelas ini seperti ini. Jadi undang ke teman-teman yang lain, karena di sini ada sosialisasi dan mungkin ada pengarahan dari Kak Ridal toh tentang video yang ada. Jadi agar bisa diperhatikan toh, langsung share ke teman-teman untuk bisa join untuk saat ini. Tapi sebelum itu kita akan foto dulu untuk dokumentasi saat ini. Ambil posisi dulu sebaik mungkin. Ya, sambil Kak Ridal juga bisa ikut. Akan di screen capture dulu ya. Oke, 3. Oke, 3, 2, 1. Oke, yang di rumah silakan bisa, ini di Zoom juga suka saya ingat, tinggal 10 menit. Tinggal 10 menit waktu kita, agar yang di rumah yang saat ini ada bisa hubungi ke teman-teman untuk bisa join saat ini. Silakan. Sambil kita menunggu untuk persiapan untuk pemutaran video. Oke, nanti begini saja. Nanti akan diundang untuk kelas 10 saja tuh, siapa saja, karena ini kan kelas sudah berakhir. Nanti akan diundang saja kelas 10 supaya lebih banyak untuk pertemuan saat ini. Ataupun kalau ada yang teman-teman lain yang mungkin ada kenalan atau apa, bisa share linknya, bisa bagikan ke teman yang lain untuk kita bisa mengikuti untuk saat ini. Berapa orang kira-kira Kak Ridal ini untuk bisa mengikuti sekarang? Ini 2, 3, 4, 6 sampai 7 lah. Ini sementara kasih ke grup. Oh iya. 6 sampai 7. Ini lagi isi di grup kelas 10 supaya. Iya. Dengan minta tolong nih sedikit dari pasar, tolong kirim ya apa gitu. Nanti kalau pemutaran baru screenshot. Nanti di screenshot. Ya. Oke, selamat datang, selamat bergabung yang baru masuk.